Kali ini gua mau ngebahas sejarah, drama, dan perjalanan panjang Bitcoin dari awal sampai 2025. 1. Awal mula dan penciptaan 2008 sampai 2009. Jadi gini, Bitcoin tuh nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Awalnya, ada seorang misterius yang pakai nama Satoshi Nakamoto, yang pada tahun 2008 dia nulis sebuah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, ini tuh basically adalah blueprint yang ngejelasin gimana cara kerja Bitcoin yang beda dari sistem keuangan tradisional. Nakamoto, entah siapa dia, bisa orang, bisa kelompok, ngebayangin dunia tanpa bank, tanpa lembaga keuangan, yang uangnya bisa dipakai langsung antar individu tanpa perantara. Makanya, dia nyiptain Bitcoin sebagai peer-to-peer electronic cash system yang nggak butuh bank atau otoritas lainnya. Akhirnya, pada Januari 2009, Nakamoto ngeluncurin blockchain pertama di dunia dan juga nge-mining blok pertama dari Bitcoin, yang dikenal dengan Genesis Block. Yang unik, di blok pertama ini ada tulisan di dalamnya, The Times 3 Januari 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks, yang nunjukin kekecewaannya terhadap sistem keuangan tradisional. 2. Masa awal Bitcoin, 2009 sampai 2011. Nah, setelah Bitcoin muncul, awalnya agak sepi banget bro. Nggak banyak orang yang ngerti apa itu Bitcoin, dan buat transaksi pertama kali pun butuh beberapa bulan. Bahkan, transaksi pertama Bitcoin yang terkenal itu adalah saat Laszlo Haniec, seorang programmer dari Florida, beli 2 pizza dengan 10.000 BTC. Itu tahun 2010, bro. Sekarang coba bayangin, pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. Kalau dihitung, harga 10.000 Bitcoin di tahun 2025 ini bisa jadi ratusan juta dolar. Tapi, meski sepi, komunitas Bitcoin mulai berkembang. Orang-orang yang paham soal ini mulai mining dan transaksi, dan akhirnya harga Bitcoin mulai naik pelan-pelan. Di tahun 2011, Bitcoin pertama kali capai harga $1 per BTC. Ini tuh kayak momen pertama kalinya Bitcoin punya nilai pasar. 3. Kenaikan harga dan munculnya exchange, 2011 sampai 2013. Setelah tahun 2011, hype Bitcoin mulai kerasa. Banyak orang mulai ngeh sama Bitcoin, dan mulai bermunculan exchange pertama, yang bisa menukarkan Bitcoin dengan mata uang tradisional. Salah satu exchange pertama yang dikenal adalah Mount. Gox yang awalnya cuma sekedar platform buat jual beli Bitcoin, tapi berkembang pesat jadi salah satu bursa terbesar dunia. Di periode ini Bitcoin mulai menarik perhatian investor, dan banyak media juga mulai bahas tentang apa itu Bitcoin. Nilainya mulai naik lagi, mencapai harga $31 per Bitcoin pada pertengahan 2011. Namun, ada masalah besar yang muncul. Papan Gox diserang hacker dan sempat kehilangan banyak Bitcoin. Ini jadi salah satu momen penting dalam sejarah Bitcoin, karena menunjukkan pentingnya keamanan dalam dunia kripto. 4. Awal ketenaran dan krisis Mt. Gox, 2013 sampai 2014. Dari 2013 sampai 2014, Bitcoin mulai jadi sorotan internasional. Negara-negara kayak Jepang dan Cina mulai menunjukkan minat besar pada Bitcoin. Bahkan, ada berita yang bilang pemerintah Jepang mulai menganggap Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Pada saat yang sama, harga Bitcoin melonjak parah sampai tembus $1.000 pada akhir 2013. Namun, meski hype-nya besar, masalah besar datang dari Mt. Gox. Di tahun 2014, gunung. Gox benar-benar bangkrut setelah hack besar yang membuat hampir 850.000 Bitcoin hilang. Ini bikin harga Bitcoin turun drastis, hampir separuhnya. Tapi, meski begitu, Bitcoin nggak mati, bro. Orang-orang semakin paham bahwa sistemnya harus lebih aman dan decentralized.
kelima, munculnya altcoin dan regulasi 2015 sampai 2017. Setelah kejadian Mt. Gox, banyak orang mulai berpikir gimana caranya untuk bikin sistem yang lebih aman dan terdesentralisasi. Ini jadi momen buat banyaknya altcoins bermunculan, kayak Ethereum, yang fokusnya lebih ke smart contract. Tahun 2015, Ethereum resmi diluncurkan, dan bisa dibilang ini jadi langkah besar dalam perkembangan blockchain selain Bitcoin. Bitcoin sendiri mulai stabil lagi, dan pada tahun 2017, harganya kembali menembus rekor $20.000 per BTC. Gila kan? Hype-nya semakin besar, dan banyak banget orang yang mulai masuk ke dunia kripto. Bahkan banyak investor besar yang mulai serius melirik Bitcoin. Tapi, di sisi lain, pemerintah mulai waspada dan banyak negara mulai ngeluarin regulasi buat ngehatiin pergerakan Bitcoin dan kripto lainnya. Volatilitas dan pembicaraan masalah lingkungan 2018 sampai 2020. Tahun 2018, Bitcoin mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Banyak orang yang masuk pasar saat harga Bitcoin tinggi, dan pada akhirnya terjebak di harga yang lebih rendah. Banyak yang mulai berpikir kalau Bitcoin hanya hype yang sesaat. Tapi, walaupun harga turun, Bitcoin tetap bertahan. Pada tahun 2020, krisis ekonomi global karena pandemi COVID-19 justru bikin Bitcoin kembali jadi sorotan. Banyak orang yang mulai cari alternatif aset yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi, dan Bitcoin jadi salah satu pilihan. Di sisi lain ada banyak kritikan soal Bitcoin yang dianggap boros energi. Proses mining Bitcoin memang sangat memakan energi, dan banyak yang khawatir dampak lingkungan dari pertambangan Bitcoin. Meskipun begitu, beberapa miner mulai beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif. 7. Bitcoin di 2021. Adopsi mainstream dan harga gila-gilaan. Tahun 2021 adalah tahun yang besar banget buat Bitcoin. Tesla mulai beli Bitcoin senilai $1,5 miliar, dan CEO-nya Elon Musk mulai sering ngomongin Bitcoin, yang bikin harga melonjak gila-gilaan. Bitcoin akhirnya tembus $60.000 per BTC, bahkan sempat mencapai $68.000 per BTC pada November 2021. Bahkan, beberapa negara mulai mengadopsi Bitcoin, kayak El Salvador yang resmi mengakui Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Ini jadi langkah besar yang bikin Bitcoin makin dikenal luas di dunia. 8. Tumbuhnya DeFi dan NFT 2022 sampai 2023, Bitcoin masih terus jadi sorotan, tetapi makin banyak aplikasi blockchain yang berkembang. DeFi, Decentralized Finance, dan NFT, Non-Fungible Tokens, mulai muncul dan menarik perhatian, terutama di kalangan anak muda. Di sini, Bitcoin tetap jadi aset utama, tapi ada banyak pilihan lain buat investasi di dunia kripto. Di tahun 2023, harga Bitcoin sempat naik lagi, tapi tetap mengalami fluktuasi tinggi. Banyak negara yang mulai memberikan regulasi lebih jelas, sementara yang lainnya, kayak Cina, malah ngeluarin kebijakan yang cukup ketat buat Bitcoin dan kripto secara umum. Menjelang 2025, masa depan Bitcoin. Sekarang, di tahun 2025, Bitcoin terus mengalami perkembangan. Beberapa negara udah mulai mengadopsi Bitcoin, dan bahkan banyak institusi besar yang mulai berinvestasi di Bitcoin. Di sisi lain, teknologi blockchain makin berkembang, dan Bitcoin mulai bersaing dengan mata uang digital lain yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ada yang bilang, kalau Bitcoin bakal jadi alat pembayaran mainstream dalam beberapa tahun ke depan. Sementara ada juga yang bilang, dengan adanya teknologi blockchain baru yang lebih hemat energi, Bitcoin akan tergeser. Tapi, yang pasti, Bitcoin sudah membuka jalan buat era keuangan baru,
di mana setiap orang bisa punya kontrol atas uang mereka sendiri tanpa perlu bergantung sama bank atau institusi besar. Kesimpulan gila, perjalanan Bitcoin itu panjang banget bro. Dari awal yang sepi, sampai jadi aset yang diperhitungkan di dunia. Bitcoin udah ngubah cara kita mikirin uang dan teknologi finansial. Meski bakal ada tantangan ke depan, Bitcoin udah bener-bener ngebuktiin dirinya sebagai pionir di dunia kripto. Yang pasti, Bitcoin bakal terus berkembang. Dan siapa tahu, di masa depan kita bakal ngelihat Bitcoin jadi mata uang global. Keren kan?